Pencurian sepeda motor bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan tempat tinggal. Para pemilik kendaraan roda 2 dituntut selalu waspada. Apalagi ternyata ada beberapa jenis motor yang memang rawan jadi sasaran pencurian. Dan berikut laporan khas redaksi pagi. Nah, notice nggak sih, belakangan ini banyak banget informasi tentang kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di sejumlah tempat. Dan beberapa pelakunya melakukan aksinya dalam waktu yang sangat singkat. Makin canggih aja ya si maling ini ya. Nah, ini tuh terjadi apakah karena si maling yang sudah lihai atau si pemilik kendaraan yang masih lalai dalam mengantisipasi kendaraan mereka sehingga mudah dicuri. Lalu apa aja nih tips yang harus dilakukan oleh si pemilik kendaraan supaya motor-motor kesayangan mereka terbebas dari ancaman si maling? Kita akan cari tahu selengkapnya. Tapi sebentar, ada motor bagus nganggur nih. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pencurian sepeda motor semakin marak terjadi. Para pencuri sepeda motor nekat melakukan aksinya, baik malam maupun siang hari. Mereka beraksi di beragam tempat, mulai dari halaman parkir hingga permukiman warga. Hanya dalam waktu singkat, motor yang terparkir tanpa pengamanan dan pengawasan raib begitu saja digasak sang pencuri. Seorang mantan pencuri sepeda motor yang identitasnya disamarkan membagikan pengalamannya kepada tim liputan CNN Indonesia. Mantan napi curanmor yang sempat dibui 2 tahun di Lapas Salemba ini mengaku dalam waktu sekitar 5 menit ia bisa mencuri sebuah sepeda motor. Ya, saya nggak ada yang jagain lah. Pokoknya kita nih muter-muter kayak semacam di Indomaret nih. Ini Indomaret kan terkadang nih ngelang juga, tukang parkiran nggak ada juga ya kan, bang, dari parkiran motor. Ya itu paling saya sama teman saya nunggu di motor, saya turun, ya kan, nyari gampang nih, ada inceran nih kayak Vino atau Beat, saya deketin, saya dudukin, baru saya congkel. Kalau misalnya bisa ya paling setelah 5 menit lah langsung putus. Kalau misalnya seandainya ada tukang parkir ya nggak bakal saya bisa ambil. Paling saya nyari yang lagi geletak yang atau lagi makin nggak ada orangnya, ataupun ada kunci nih nyangkut nih. Sepeda motor berjenis skuter matic dengan model kunci kontak konvensional dan magnetik adalah incaran favorit para pencuri. Aksi pencurian semakin mudah jika tak ada pengawasan dan antisipasi ekstra dari pemilik sepeda motor. Ya paling saya nih, kayak saya yang paling nggak bisa nih, saya ngambil motor ya itulah kunci remote tuh. Otomatis remote kan kalau nggak ada motor kan, kalau nggak ada remote kan nggak bakal bisa nyala. Meskipun nyala mati nggak nyala lagi, harus ada remote ya, itulah yang paling susah. Maraknya kasus pencurian sepeda motor yang terjadi membuat beberapa pengguna sepeda motor mengaku melakukan sejumlah langkah antisipasi sederhana untuk mengurangi potensi terjadinya musibah kecurian. Saya takut juga, dan saya juga ini juga partisipasinya saya kunci beli gembok buat di bawahnya itu, terus sama dia punya kunci setangnya, kita ngambil ke kanan supaya dia susah. Kalau buat antisipasi palingan kalau buat parkiran itu cari lebih aman aja, jangan lupa dikunci ganda. Kalau buat keamanan kalau bisa digembok juga. Pakar keselamatan dan keamanan berkendara roda 2, Andri Berlianto menyatakan sejumlah produk kendaraan roda 2 yang sering kali menjadi incaran pencuri rata-rata memiliki dimensi badan yang kecil, bobot yang ringan, serta masih menggunakan sistem kunci konvensional. Ciri-ciri itu dimiliki sejumlah produk sepeda motor berjenis skuter matic yang juga mudah untuk diperjualbelikan di pasaran. Menjawab kekhawatiran pemilik kendaraan roda 2, Andri memberikan tips kepada pemilik sepeda motor untuk melindungi kendaraannya. Menggunakan stang dikunci ke sebelah kanan itu secara durasi waktu lebih lebih sulit untuk bisa dibongkar. Nah, lalu juga pengaman tambahan biasanya itu kalau nggak dari gembok, dari rantai atau dari alarm. Nah, gembok itu juga pilih-pilih yang memang materialnya memang khusus untuk penguncian di bagian cakramnya, atau kalau butuh rantai juga pilih rantai
rantai yang memang punya material yang cukup kuat. Itu bisa dikaitkan dengan entah dengan pagar atau mungkin dengan rantai dari ban depan ke ban belakang, atau juga pilih alarm-alarm yang memang secara produksi, secara merek itu memang sudah teruji. Terus kalau misalnya parkirnya agak lama, mungkin ditinggal lama bepergian, itu kalau sedikit teknis lagi bisa memutus arus listriknya, misalnya dari akinya. Pencuri juga akan berpikir ulang jika sepeda motor diparkir di lokasi yang terproteksi pagar, dinding, atau di dalam ruangan dengan pintu yang terkunci, serta di lokasi yang dijaga oleh petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.